Maria Amelia Sedobaret. Saya Nur Aziza. Saya Daniel Alfian Dedi. Saya Satria Kailau. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang konsep pendidikan HAM, landasan, tujuan, dan sasaran. Selamat menyaksikan. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pendidikan HAM. Nah, pendidikan HAM adalah suatu bentuk program pembelajaran yang dirancang untuk mengubah cara berpikir, sikap, dan perilaku peserta didik agar sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Mengingat bahwa sikap seseorang berakar dari pola pikirnya, maka pembangunan orientasi perdamaian seharusnya dimulai dari ranah pemikiran. Dalam konteks ini, pendidikan memiliki peran yang sangat krusial dalam mengarahkan perubahan pola pikir tersebut. Nah, sejak tahun 1948, sejumlah besar usaha telah dilakukan dan sedang dilakukan demi kepentingan pendidikan hak asasi manusia. Ada banyak cara untuk melakukan pendidikan hak asasi manusia sebagaimana mestinya karena setiap orang memandang dunia secara berbeda. Para pendidik bekerja dalam situasi yang berbeda dan berbagai organisasi serta badan publik memiliki perhatian yang berbeda. Dengan demikian, meskipun prinsipnya sama, praktiknya dapat bervariasi untuk memperoleh gambaran tentang berbagai pengajaran dan kegiatan yang disampaikan. Ada baiknya untuk melihat peran dan kepentingan berbagai individu dan lembaga masyarakat guna melihat bagaimana peran dan kepentingan tersebut membentuk fokus dan cakupan minat mereka dalam pendidikan HAM. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya memberikan kepada pemateri berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan HAM yang pertama dan yang kedua. Sejak lahir, setiap orang telah memiliki hak tersebut tanpa memandang perbedaan ras, bahasa, agama, kepercayaan, etnis, dan lain-lain. Hak inilah yang memberikan manusia nilai, martabat, dan juga kedudukan yang tinggi, membedakannya dari makhluk hidup yang lain. Meskipun HAM bersifat universal, pemahaman tentangnya bisa berbeda-beda di antara individu maupun negara. Pemahaman tersebut dipengaruhi oleh sistem filsafat, ideologi, dan yuridis, konstitusional yang berlaku di dalam suatu negara. Landasan yang pertama yaitu landasan filosofis. Filsafat merupakan bentuk upaya manusia secara serius dalam mengejar dan mencintai kebijaksanaan yang diperoleh melalui pencarian pengetahuan dan kebenaran. Bagi bangsa Indonesia, sistem filsafat hidup yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi kaidah dasar negara yang sangat mendasar. Filsafat tersebut memberikan fondasi moral dan budaya, politik, serta menjadi dasar normatif dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk dalam ranah hak asasi manusia atau HAM. Landasan yang kedua yaitu landasan ideologi. Ideologi dapat diartikan sebagai suatu ajaran mengenai cita-cita yang bersumber dari sistem nilai yang diyakini kebenarannya. Sistem nilai tersebut lahir dari pemikiran filsafat yang merupakan hasil perenungan mendalam mengenai hakikat dasar dari berbagai aspek kehidupan. Agar nilai-nilai filsafat tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, dibutuhkan ideologi sebagai panduan. Dalam hal ini, ideologi berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan gagasan-gagasan filsafat dalam bentuk yang lebih konkret. Secara harfiah, ideologi berarti sistem gagasan atau system of ideas, yakni seperangkat pemikiran yang tersusun secara sistematis mengenai kehidupan lengkap dengan strategi, sarana, dan kebijakan untuk menyesuaikan realitas sosial dan nilai-nilai filsafat yang dianut. Sekian materi dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang landasan pendidikan HAM yang ketiga, yaitu landasan yuridis. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dibentuk oleh para pendiri bangsa atau founding fathers dengan dilandasi oleh hukum dasar. Nah, hukum dasar tersebut merupakan norma fundamental yang menjadi
menjadi pijakan dan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, hukum dasar ini terdiri dari dua bentuk, yaitu yang pertama hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Hukum dasar tertulis mencakup norma-norma yang diterangkan secara eksplisit dan tegas dalam bentuk tulisan, serta memiliki kekuatan hukum yang meningkatkan baik bagi penyelenggara negara maupun seluruh warga negara. Sebaliknya, hukum dasar tidak tertulis meliputi kebiasaan atau praktik yang meskipun tidak dituangkan dalam bentuk tulisan tetap dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara. Yang berikut, karena sifatnya yang sangat mendasar, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki posisi tertinggi dalam hierarki perundang-undangan sebagai sumber hukuman utama. Ketentuan mengenai hak asasi manusia telah termuat secara normatif dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan diuraikan lebih lanjut dalam pasal 28A hingga 28J. Beberapa undang-undang yang mengatur tentang HAM antara lain: yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan pendidikan HAM. Nah, pendidikan HAM bertujuan untuk mengubah pola pikir, sikap, dan tindakan individu agar selaras dengan nilai-nilai HAM. Tujuan pendidikan HAM mencakup 3 aspek penting, yaitu yang pertama, tujuan kognitif. Tujuan kognitif dalam pendidikan HAM menekankan pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta didik tentang apa itu HAM dan nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalamnya. Misalnya, peserta didik perlu memahami konsep terkait dengan keadilan dan kesetaraan atau terkait penghormatan terhadap martabat manusia, kejujuran, akuntabilitas, dan integritas, serta toleransi dan kerjasama dalam keberagaman. Tanpa pemahaman yang kuat tentang konsep-konsep dasar ini, seseorang tidak akan memiliki dasar untuk bersikap atau bertindak secara benar dalam konteks HAM. Aspek tujuan yang kedua yaitu tujuan afektif disposisional. Setelah pengetahuan, kita masuk pada tujuan afektif disposisional, yaitu berhubungan dengan bagaimana sikap batin dan kesadaran emosional seseorang terhadap HAM. Nilai-nilai yang ingin ditumbuhkan dalam aspek ini yaitu empati, toleransi, komitmen terhadap keadaan dan sosial, dan juga keterbukaan terhadap perbedaan. Dengan membentuk kesadaran batin seperti ini, peserta didik diharapkan tidak hanya paham secara intelektual, tetapi juga tergerak secara emosional dan moral untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan aspek tujuan yang ketiga yaitu tujuan perilaku. Ini merupakan puncak dari proses pendidikan HAM, yaitu penerapan nilai-nilai HAM dalam kehidupan nyata. Pendidikan HAM dikatakan berhasil apabila nilai-nilai yang telah dipahami dan diyakini benar-benar tercermin dalam tindakan sehari-hari. Contoh sederhananya seperti bersikap adil saat bekerja dalam kelompok, atau menghargai pendapat orang lain, tidak melakukan diskriminasi di lingkungan sekolah, keluarga maupun di masyarakat, dan bahkan sesederhana tidak melakukan perundungan. Hal-hal itu sudah merupakan bentuk perilaku yang mencerminkan nilai-nilai hak asasi manusia. Nah, tujuan perilaku ini menunjukkan bahwa pendidikan HAM adalah pendidikan karakter-karakter yang menjunjung tinggi martabat dan kemanusiaan. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh pemateri berikut.
Baik, selanjutnya yaitu sasaran pendidikan HAM. Nah, sasaran pendidikan HAM di sini mencakup individu hingga institusi, baik dari sektor pendidikan, pemerintahan, maupun masyarakat sipil. Nah, hal ini bertujuan agar nilai-nilai HAM tertanam secara merata dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Yang pertama di sini ada individu. Nah, sasaran pendidikan HAM dalam individu di sini merupakan sasaran utama dalam pendidikan hak asasi manusia karena pada dasarnya setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang melekat sejak lahir. Kemudian yang kedua yaitu ada lembaga pendidikan, di mana lembaga pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, dan juga lembaga pelatihan formal merupakan tempat strategis untuk melakukan nilai-nilai HAM secara sistematis dan juga berjenjang. Kemudian yang ketiga di sini ada aparat negara dan juga penegak hukum, di mana aparat negara terutama yang bekerja di sektor penegakan hukum seperti polisi, tentara, hakim, jaksa, dan juga petugas lembaga pemasyarakatan menjadi sasaran yang penting dalam pendidikan HAM. Hal ini dikarenakan mereka memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap hak-hak masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu ada lembaga sosial dan juga masyarakat umum, di mana lembaga sosial seperti lembaga swadaya masyarakat atau LSM, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, media massa, serta tokoh masyarakat merupakan komponen penting dalam penyebarluasan nilai-nilai HAM di tengah masyarakat. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Sekian video penjelasan dari kelompok